Halo Sobat Tekno, kembali lagi di podcast Tekno Sans, ngobrolin Tekno sambil santai. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas algoritma-algoritma lainnya dengan host yang berbeda. Nah, di episode kali ini juga nih, saya sendiri, BKY yang Sukmahi Wahyudi, yang akan menemani kalian di episode terbaru ini. Oke, di episode terbaru ini kita akan membahas salah satu algoritma juga ya, algoritma yang gak kalah pusingnya, yaitu algoritma A-star. Saya juga gak lupa kedatangan narasumber rekan kerja saya, yaitu Saya sebagai narasumbernya yaitu Muslim Surya Diwangsa dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. baik. Saya ingin bertanya nih Kak nih, saya ingin bertanya lebih jauh tentang algoritma A-star. Algoritma A-star itu apa sih yang disebut algoritma A-star itu? Oke, algoritma A-star itu adalah sebuah salah satu ya algoritma yang paling simple, yang paling sebenarnya emang gak rumit gitu, cuman lebih ke simpel aja gitu. Nah, algoritma A-star ini merupakan algoritma yang menentukan jalur terpendek ketika menemukan solusi gitu. Nah, algoritma A-star ini juga digunakan dalam berbagai bidang, seperti contohnya robotik, game development, dan juga peta navigasi atau map gitu ya. Nah, algoritma ini juga nih kan seperti yang tadi saya bilang ya, mencari jalan pendek yang lebih efisien gitu, yang lebih optimal gitu. Dan di dalam optimal itu antara ada dua titik. Yang pertama start and goal, memulai dan juga mengakhiri gitu ya. Yang biasanya dalam bentuk graf, entah itu grid 2 dimensi, entah itu graf jalan raya, ataupun graf yang lebih kompleks. Oke. Nah, A-star juga disebut sebagai pencarian yang berbobot, yang memanfaatkan dua komponen utama untuk menentukan jalur terbaik. Tuh. Nah, A-star juga disebut sebagai algoritma yang berbobot karena memiliki atau memanfaatkan dua komponen utama untuk menemukan jalan terbaik. Nah, jalannya itu apa sih? Jalan terbaiknya itu atau komponennya itulah yaitu ada GN dan HN. Nah, sederhananya, algoritma ini mengkombinasikan dua pendekatan pencarian yaitu pencarian grid atau yang beroriental ke tujuan, dan yang kedua yaitu D-star atau beroriental kepada biaya terkecil gitu. Nah, ada beberapa komponen gitu di dalam A-star ini. Nah, yang pertama adalah yang JN tadi. Nah, JN itu adalah biaya atau jarak yang sudah ditempuh dari titik awal ke titik selanjutnya. Dan ini mengukur seberapa jauh kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua yaitu HN. Kalau HN ini estimasi dan perkiraan biaya untuk mencapai tujuan gitu. Biayanya tuh biaya atau jarak lah gitu. Yang biasanya dihitung menggunakan heuristik atau perkiraan. Kayak misalkan jarak lurus itu. Nah, yang terakhir yaitu FN. Nah, kalau FN ini adalah penjumlahan dari GN dan HN atau GN plus HN. Nah, jadi gimana sih sistemnya gitu?
Jadi JN ini kan adalah biaya atau jarak yang sudah ditempuh, ditambah HN yaitu estimasi. Nah, jadi ketika jaraknya jauh, itu pasti bakal dihitung seberapa biayanya yang akan dikeluarkan oleh si user, seperti itu. Jadi FN ini estimasi total biaya untuk mencapai titik tujuan. Tuh Oke, jadi algoritma Astar itu bisa dibilang juga sebagai detektif ya, menemukan jalan dengan petunjuk yang tepat. Oke. Mohon maaf kan nih sebelumnya, apakah kakak pernah tersesat di dalam peta atau di suatu tempat gitu? Wah, tentu saja, pasti pernah gitu. Saya ingat gitu, waktu saya kesesat gitu di kota baru, saya kan bingung kan harus ngapain. Nah, saya coba menggunakan Gmaps atau peta gitu ya, peta aplikasi. Nah, itu tuh sangat ngebingungin, malah gitu ya, sangat ngebingungin lagi saya gitu. Nah, itulah yang dilakukan algoritma A-Star. Ia membantu kita menemukan jalan terbaik. Jadi ketika saya menggunakan peta, Gmaps itu udah otomatis mengarahkan saya kepada jalan tertentu, jalan yang paling efisien gitu kan. Oke, jadi gimana nih kak cara kerjanya algoritma Astar itu? Nah, algoritma A-Star ini menggunakan dua fungsi utama, yaitu biaya dari titik awal ke titik saat ini dan perkiraan biaya dari titik saat ini ke tujuan. Dengan menggabungkan kedua informasi ini, A-Star dapat menentukan jalur yang paling efisien. Oke, ngomong-ngomong tentang game nih, algoritma Astar itu untuk menggerakkan karakter mereka ya. Misalnya dalam game petualangan nih, karakternya harus mencari jalan melalui labirin. Apakah Astar itu membantu mereka menemukan jalan keluar dengan cepat? Wah, itu pasti banget. Nah, ini menarik nih. Langsung ke game yang seperti tadi saya notice ya. Itu membuat pengalaman bermain game menjadi lebih menyenangkan gitu. Kalau misalkan ada A-Star, pastinya pasti ada. Tapi ada juga tantangan yang menggunakan A-Star dalam game tersebut gitu ya. Misalnya, jika heuristik yang digunakan tidak tepat, A-Star bisa menjadi kurang efisien. Oke, jadi di dalam Astar itu heuristik itu besar ya dalam algoritma ini. Betul. Dan itu adalah salah satu mengapa A-Star sangat menarik untuk dipelajari. Karena kita bisa bereksperimen dengan berbagai heuristik dan melihat bagaimana pengaruh hasilnya itu. Oke, Kak nih sebelum kita akhiri nih episode kali ini, apakah ada tips dan trik nih buat para pendengar di sana? Barangkali ada dari kakaknya. Tips and trick ya? Ada sih. Saya saranin kalau misalkan untuk mencoba mengimplementasikan algoritma A-Star dalam proyek kecilnya ya. Kayak misalkan membuat peta sederhana dan mencoba menemukan jalur terpendek. Misalkan kita menggunakan metode A-Star ini untuk proyek kecil nih. Kita buat aja peta sederhana. Terus kita cari jalan terpendek atau jalan yang menurut kita efisien. Nanti disitulah A-Star ini digunakan. Ada banyak lah sumber gitu ya online yang membantu. Nah, tips and trick gitu. Yang kedua, banyak-banyak mencoba karena dengan mencoba kita kan pasti bakal tahu di mana salahnya kita kan.
oh ini bukan jalan yang terbaik nih buat kita, oh ini jalan yang terbaik. Nah dari situ kita bisa belajar kan kalau misalkan manusia itu belajar dari kesalahan. Nah di situ kita belajarnya dan bisa mengasah skill kita di dalam menggunakan A-Star ini. Nah yang ketiga, yang terakhir yaitu rajinlah membaca bagaimana A-Star ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena membaca juga sangat penting, apalagi di Indonesia kan literasinya gitu ya, persentase literasinya sangat rendah gitu. Jadi kita harus menjadi satu orang yang di atas persentase itu gitu. Oke teman-teman, itu ya ide bagus dari narasumber kita untuk tips dan triknya ya. Terima kasih juga kepada narasumber kita ya yang telah sempat datang ke podcast ini, podcast Teknosan ya. Terima kasih kepada penonton yang selalu setia menonton podcast ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Teknosan, ngobrolin tekno sambil santai. Terima kasih.